Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bahas mengenai tutorial menggunakan Excel ya untuk menganalisis regresi berganda. Di sini kita bisa lihat di menu data. Nah, jika belum ada menu analisis data, ini perlu kita tambahkan terlebih dahulu dengan mengklik file, lalu option. Di sini klik add-ins. Nah, di sini klik analysis toolpath. Ini sudah ya, go. Nah, klik yang atas ya. Oke. Nah, di sini akan muncul menu data analis ya. Selanjutnya oke, kita mau melakukan regresi ya. Kita klik di sini regresi, lalu klik OK. Nah, ini kita input Y-nya, di mana di sini Y-nya adalah pendapatan ya. Ini kita klik sampai dari labelsnya ya, kita klik dari judulnya pendapatan. Setelah itu kita input X-nya ya. Nah, ini X-nya ada 3 nih. Nah ya, ada 3. Untuk regresi linear sederhana itu bedanya X-nya 1 ya. Kalau untuk yang berganda X-nya ada lebih dari 1 ya. Jadi bisa diklik kalau untuk regresi linear sederhana berarti yang diklik hanya 1 aja. Kalau ini langsung semuanya diblok ya. Oke, nah ini klik labelsnya karena kita tadi memasukkan sama judulnya ya. Nah, di sini kalau untuk level signifikansinya mau 95% nggak usah dicentang juga nggak apa-apa. Kalau mau ganti misalnya jadi 90% baru dicentang, ini bisa diganti jadi 90% ya. Nah, ini outputnya kita mau pilih di mana nih? Misalnya mau outputnya di sini, kita klik di sheet yang sama ya. Ini untuk sheet yang sama, misalnya kita mau regresi hasilnya di sini gitu ya, atau kita mau di sheet yang baru gitu ya, atau mau di file yang baru ya. Kita pilih di sheet yang baru saja. Nah, ini kita mau lihat nilai residualnya, ini diklik aja ya. Nah, ini bisa di residual plots-nya, dan ini melihat probability ya, untuk melihat plots normalitasnya ya, untuk pengujian normalitas ini. Lalu kita klik OK. Nah, sini sudah ada outputnya ya. Sini ada outputnya ya. Pertama kita lihat di multiple R-nya, yaitu untuk melihat korelasinya ya. Ini menunjukkan nilai korelasinya di mana nilainya 0,5. Nah, 0,85. 0,85 ini di atas 0,8 yang artinya korelasinya sangat kuat ya. Jadi nilai korelasi antara X1, X2, X3 terhadap Y adalah sangat kuat ya. Nah, lalu kita lihat koefisien determinasinya, yaitu kita lihat di R-square-nya. Nah, ini menunjukkan angka 0,72%, yang artinya bahwa tadi pendapatan ya, pendapatan itu dipengaruhi 72% ya, artinya ada pengaruh 72% terhadap pendapatan ya. Jadi untuk promosi, luas ruang, dan peserta itu memiliki pengaruh 72%. Sisanya 28, sekitar 27% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini ya. Selanjutnya kita melihat nilai F-nya. Nah, ini ya. Kita melihat nilai F-nya untuk menentukan pengaruh signifikansinya ya, untuk menentukan pengaruh signifikansinya, di mana bisa kita bandingkan nilai F hitung dengan F tabel, atau karena kita tidak tahu F tabelnya, tidak ada di sini, kita bisa cek dari nilai signifikansinya, di mana ketika nilai signifikansi di bawah
di bawah 0,05 ya. Tadi kita ambil 95% ya. Di bawah alfa 0,05. Nah, ini artinya adalah bahwa artinya ada pengaruh ya, bahwa artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, X3 terhadap Y ya. Jadi ada pengaruh secara simultan ya, secara simultan dari promosi, luas ruang peserta terhadap pendapatan ya. Ini ini sudah dapat nilai uji F-nya. Lalu kita lihat untuk uji T-nya ya. Di sini kita lihat uji T-nya. Ini kita lihat dari sini ya. Uji T-nya kita lihat promosi. Nah, ini ya. Ini kita bisa bandingkan T hitung dengan T tabelnya atau melihat signifikansinya ya. Di sini bisa dilihat promosi signifikansinya di bawah 0,5, 0,004. Berarti kan artinya di bawah 0,5. Berarti artinya di sini promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Nah, lalu kita bisa lihat di sini untuk luas ruang. Oh, ternyata luas ruang memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan. Nah, lalu peserta. Kita lihat berapa peserta. Nah, peserta di sini sama ya, tidak signifikan. Nah, ini kita lihat karena dia 0,06 di atas 0,05. Kecuali kita ambil signifikansinya 90% tadi itu ya. Nah, itu bisa dia masuk kategori masuk signifikan untuk signifikansi 90% ya. Nah, untuk alfanya 10% tuh ya. Nah, kalau untuk alfa 0,05 dia tidak signifikan pengaruhnya ya. Nah, ini di sini. Lalu kita selanjutnya kita cari persamaan regresinya ya. Persamaan regresinya kita lihat dari nilai koefisiennya. Nah, ini nilai koefisiennya dan ini nilai konstantanya. Jadi kita dapatkan Y sama dengan berapa tuh nilainya? 6,57 ditambah, nah ini 8,05 X1 ya, ditambah dikurang. Kita lihat ini koefisiennya ya. Nilai koefisien untuk luas ruang adalah minus ya, 0,99 0,99 X2, lalu ditambah ini berapa koefisiennya? 0,42 X3. Nah, ini kita dapatkan persamaan regresinya, yang artinya apabila nilai promosi, luas ruang, dan peserta bernilai 0, maka nilai pendapatan adalah 6,57 ya. Nah, lalu untuk koefisien yang X1 yang promosi, apabila nilai X2 dan X3 luas ruang dan peserta konstan, maka kenaikan setiap 1 unit promosi akan berpengaruh menaikkan sebesar 8,05 pendapatan. Nah, selanjutnya, untuk X2, apabila X1 dan X3 bernilai konstan, maka setiap
satu kenaikan luas ruang akan mempengaruhi penurunan 0,99 pendapatan ya, karena dia pengaruhnya negatif nih ya. Jadi dia pengaruhnya negatif, ketika naik luas ruangnya maka pendapatannya berkurang ya, mengalami penurunan. Nah, untuk yang peserta ya, apabila X1 dan X2-nya konstan, maka ketika ada penambahan 1 unit peserta atau penambahan 1 orang peserta akan mempengaruhi kenaikan 0,42 pada pendapatan, seperti itu ya.